Buat CP sambil kita tunggu, dan buat teman-teman inilah dia game yang kedua antara MBR Dolphin versus RRQ Mika. Dan buat teman-teman supaya nggak kena spoiler, ingat nontonnya di Booyah karena delaynya lebih cepat dan bisa dapetin diamond gratis. Nggak nonton, nggak dapet diamond, nggak Booyah. Tapi Azumi nih tinggal satu bar darah loh Pi. Ini yang ngebuat dia harus menjaga jaraknya kembali untuk mundur ke arah belakang karena ya as we know Beatrix dan juga Rafaela adalah hero yang kuat banget dari segi poking. Yap, benar banget. Trading nggak cuma terjadi di laning phase, tapi kalian nih para penonton WSL boleh banget untuk mulai trading di Ox Trade tentunya. Kita bisa lihat juga di mana wave minion di masing-masing laning phase udah mulai di manage begitu saja. Gyogoy coba untuk mengurungkan niatnya maju ke depan. Little Wondernya kali ini udah mulai disecure oleh Ash. Di sisi lawannya sendiri dia udah mulai coba untuk melalang buana juga, nggak mau mengambil resiko untuk mengarahkan Little Wanderer. Dia fokus untuk mengambil ke area purple buff-nya nih kalian. Tapi memang dari kedua tim ini masih bermain dengan cukup safe ya. Hanya jual beli poking aja di early game ini. Dan ini agak menarik, Queenie yang menggunakan Povius ada di gold lane loh. Dan untuk dari marksman-nya itu sendiri, Idet ini juga ngisinya di XP lane untuk berhadapan sama seorang Yuchok. As we know, Idet itu di early game-nya juga tebal banget sih. Waduh, sakit juga ya. Satu bar darah tuh dari Pau langsung hilang. Itu kalau nggak ada holy healing, alasannya Pau-nya malah maju ke depan sih. Buset, auto modar. Oke, tapi kali ini kita bisa lihat juga udah ada satu buat on execution, tapi dealing damage dari tarotnya masuk ke tubuh dari seorang lawan Onyx, membuat lawan Onyx pun harus mundur ke belakang kalian. Sambil di-sticker lagi. Gitu. Kenapa ngeselin banget sih itu nadanya ya gitu. Kayak ngeledek gitu. Tapi kita lihat mulai di overthrow aja. Masih ada lance splatter juga menuju ke arah Navilera yang langsung dikepung sama seorang S. Synchrovision Zaman Force di pop-up. Dan akhirnya S berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Ini jadi ingat Iwan anak emak guys ya. Baik. Tapi kali ini dari bottom lane udah ada 3 hero dari MBR Dolphin yang sudah mulai untuk memberikan gempuran ke area Mika dari area bawah. Tapi gimana mid lane-nya udah mulai di-secure gitu saja point kill-nya oleh Gyogoy. Kita bisa lihat juga wave minion-nya udah mulai berhasil didorong, 2 point kill dikantongi. Tapi bahkan kita bisa lihat juga dari sisi Turtle Pit, RRQ Mika berhasil mengamankan objektif Turtle tanpa sepengetahuan MBR Dolphin. Yap. Makanya kita bakal sambil dilihat aja karena di area top lane di sini S benar-benar mengumpulkan pundi-pundi goldnya dari gold buff dan juga tadi juga sempat dapetin point kill. Iya, turtle-nya juga. Ini bakal ngebantu banget sih kayak dari segi team fight-nya nanti. Kalau di late game ini bakal berbahaya, tapi Navileranya ternyata ditembakin sama Gyogoy yang sudah jalan-jalan ke atas. Apalagi sekarang gold shield terbuka lebar, membuat mereka asik banget untuk kumpulin pundi-pundi gold, ngorekin celengan dari MBR Dolphin. Disadvantage untuk MBR karena objektif demi objektif slow but sure diamankan oleh RRQ Mika. Lele yang sempat untuk melakukan cutting terhadap wave minion langsung di-ganking begitu saja. Lele dah bahaya, di spray down begitu saja oleh seorang Gyogoy. Namun sayang sekali 3 hero yang mengarah ke arah dirinya pun tidak bisa ditahan. Meanwhile di area bottom lane Queenie masih berisi keras untuk memberikan jalan terhadap wave mininya di area bottom lane. Yes. Karena ini benar-benar coba dikit tapi Queenie yang coba untuk maju. Sabodo amat tembakin aja terus sama seorang Shine ya kan, karena itu sakit banget sih. Dan memang kelemahan dari Povius untuk berhadapan sama hero range itu dia bakal lebih gampang untuk dicicil-cicil nih Cici. Benar banget, berat banget untuk Queenie. That's why banyak rotasi dari teman-teman RRQ Mika ke area bawah. Kita bisa lihat juga Zaman Force dikeluarkan, Azumi dalam bahaya Synchrovision-nya masuk ke tubuh Azumi, tapi masih sempat untuk melakukan circling eagle untuk memajukan dirinya ke area masih bisa selamat, dan bahkan Queenie yang bahkan harus ditambahkan S maju ke depan, claim 1 point kill, trading kill terjadi di area bawah Nicolius. Itu tadi kalau dia nunggu dikit mungkin bisa selamat, tapi S-nya mencoba untuk langsung masuk ke depan lagi. Tapi seperti Synchrovision yang masih belum connect karena masih ada flick out dari seorang Shine. Ana mencoba untuk nge-backup dengan Angry Gloom, tapi ternyata S-nya menggunakan Summon Force untuk kabur sedikit ke arah belakang dan fokus aja ke outer gold shield turret. Yes, kita bisa lihat di sini ada Pau juga Holy Healing Lalnix dalam perjalanan untuk meng-clear wave minion, membuat RRQ Mika langsung gerak mundur secara serentak. Kita bisa lihat juga kali ini turtle-nya sudah berubah posisi, langsung di set up gitu saja oleh Lalnix kali ini. Di poking, informasi telah didapatkan oleh Queenie, udah mulai coba untuk memasuki territorial Turtle Pit. Udah ada Holy Healing juga menambah movement speed dari MBR Dolphin, membuat MBR Dolphin pun mengurungkan niatnya. Demonic Force-nya mengarah ke area Shine. Dan bisa lihat juga Zaman Force dikeluarkan, Turtle masih bisa di-secure oleh Onyx, tapi teman-teman RRQ Mika mengembalikan keadaan di mana satu hero dari MBR Dolphin harus tumbangkan Shine. Mau kemana kamu? Udah langsung jadi bulan-bulanan dari RRQ Mika. 2 hero harus tumbang kalian. Oh my god, bahkan 3 karena Ananya juga berhasil untuk ditumbangkan walaupun memang pada sekarat banget HP dari tim RRQ dan Mika. Oke, kita udah lihat nih gold yang ada di area bawah udah berhasil ditambang sama teman-teman RRQ Mika. Bahkan outer turret energinya pun sudah di drop.
Kita akan lihat tentunya sejauh ini di menit kelima kedua belah tim sama-sama belum bisa menembus pertahanan. Tidak adanya penjagaan terhadap altar turret tier pertama di area bottom lane membuat teman-teman Archimica langsung saja mendapatkan debut satu altar turret yang hilang, Kalius. Karena betul-betul langsung diajar dari 12 karat. Bahkan dari Lanix ternyata flame shotnya pakai scoop kali 8 langsung dapetin poin killnya. Headshot begitu saja ke arah mid lane, tapi kita bisa lihat juga ada Angry Gloom juga yang dikeluarkan. Coba untuk meng-clear pada wave minion yang ada. Meanwhile di area top lane udah ada Lele juga yang adu mekanik sama Nafilera, tapi Lele terlalu tebal untuk bisa menahan keberadaan, bahkan dia yang harus ditumbangkan oleh Lele. Tapi Clean Eagle udah mau dibuka begitu saja. Olibab disam. Masih bisa untuk membuka Olibab disam, tapi ada Soul Bloom yang memasuki dirinya, Kalius. itu momennya tepat banget sehingga kayak langsung bisa dihajar karena Holy Baptism kena ke arah 2 hero, tapi ini dia Gyogoy-nya mencoba untuk bertahan dari Lanix tapi ternyata tidak bisa karena langsung di-shutdown sama seorang Lanix dengan Tone Rose-nya. Winnie ini di depan sendirian pun gak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi tadi Azumi itu ter-take down sama Rafaela karena dia kan pas Rafaela mati tuh dia keluarin pasifnya, darahnya harusnya masih hidup dong. Dan dia juga nggak ada glowing one kan? Kenapa ke-take down Rafaela ya? Nggak ada yang hit loh. Wow. Gaib. Iya, agak gaib. Nanti mungkin bisa dilihat aja lah ya, Pak Produser, kalau memang ada instant replay beritanya nanti kita bakal lihat. Tapi ini dia langsung Feather of Heaven juga diamankan sama seorang Ashe juga. Ini bakal membantu Ashe memiliki attack speed yang lebih cepat lagi. Mereka mencoba untuk melakukan invasi ke Purple Buff via Lanix, tapi Zaman Force juga di pop up. Kita lihat Ananya langsung sekarat, Black Seas juga langsung di pop up. Tapi ternyata dari Purple Buff masih bisa diamankan sepertinya oleh seorang Lanix sepertinya. Turtle Camp by Buya menandakan Turtle yang ketiga udah mulai muncul karena landing phase. Bahkan langsung di setup gitu saja untuk teman dari Archimica. Tidak adanya observasi buat Archimica berhasil mendapatkan Turtle secara free. Udah ada Sapling Eagle juga mengarah seorang Queenie, masih sempat untuk membuka Demonic Force, membuat dia pun tak jadi tertumbangkan. Distraction yang diberikan oleh Queenie membuat Archimica mampu mengamankan objektif Turtle, tapi kompensasinya MBR berhasil men-secure objektif turret, Kalius. Dari Nafileranya pun cuma bisa masuk tapi langsung ke take down. Bahkan ultimate turret dihancurkan. Ini bakal membantu Archimica untuk lebih bermain agresif lagi, melakukan invasi ke jungle dari MBR Delphin ini, Cipi. Yes, benar banget. Tidak adanya center turret MBR Delphin ini membuat teman-teman Archimica mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi untuk mengakuisisi jungle patternnya Lanix. Kita akan lihat juga di sini Lele udah mulai melalang buana aja untuk melakukan clear terhadap wave minion, bahkan udah swap laning juga. Yang tadinya Beatrix di area bawah, kini Beatrix ada di area yang tadinya Queenie ya, yang di area top lane, ini udah ada Gyogoy yang di top lane. Udah mulai coba untuk plating aja ke area satu altar turret yang ada di sana. Udah ada Azumi juga di spray down begitu saja. Azumi masih bisa menahan gempur yang diberikan, tapi killing spree berhasil diamankan oleh Queenie. Masih mencoba untuk backdoor, tapi Pau-nya yang berhasil untuk menahan damage turret sehingga inner top turret pun berhasil dihancurkan. Dan dari Archimica mereka beneran aja kan, ketika ultimate turret hancur dan bahkan Ananya kena sniper sampai langsung Black Shoes karena sisa satu bar darah dan langsung invasi ke jungle yang dimiliki oleh MBR Dolphins. Ini bukan hal yang baik untuk MBR Dolphins sendiri. Azumi dia coba untuk open map, tapi ya dari mati dadakannya agak cukup tebal lah ya. Jadi kayak Archimica gak mau terlalu banyak worry soalnya. Benar banget, tentunya masih bisa dibadani, tapi kita bisa lihat juga kali ini Azumi dalam bahaya. Udah ada Lollipop di sana juga, namun masih bisa pulih out ke arah belakang. Ana pun terkikis setengah dari HP-nya, membuat dia pun harus reset mundur ke arah belakang. Wave minion masih dalam perjalanan, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga gimana Nafilera sibuk untuk meng-clear wave minion yang sudah di-manage oleh teman-teman dari Archimica, Kalius. Dan ini dia dari Lord Camp by Buya yang sudah mulai muncul. Dan MBR Dolphin dipaksa untuk bermain sedikit ada di belakangnya karena memang kalau sampai dia terlalu maju ini bakal terlalu berbahaya, apalagi memang harga beriman. Tapi Overthrow mulai dikeluarkan menuju ke arah Azumi. Di Lance Splatter juga masih ada Black Dragon Fall walaupun Azuminya harus tumbang. Nafilera berusaha untuk mematil-matil di atas sana, mengincar ke arah SM yang langsung kabur ke arah belakang. Ada Zaman Force dilompati dengan Demonic Force juga menuju ke arah Nafilera, dan Nafileranya juga langsung tumbang. Begitu saja, hanya tersisa 3 hero dari RRQ, masih lengkap 5 hero. Wow, kita bisa lihat 2 hero dari MBR Dolphin hilang. Wave minion dalam perjalanan, tersisa Ana di sana yang coba untuk mendefense satu altar turret dari keduanya. Namun ternyata Ana tidak bisa, membuat dia pun harus merelakan altar turret keduanya direnggut begitu saja oleh Archimica. Mereka pun langsung gerak mundur secara serentak karena Lord
yang pertama udah mulai hadir di Land of Doubt. Yap, karena Lordnya juga langsung dihajar-hajar sama Archimica dan harusnya bakal didapatkan tanpa adanya kontes. By the way, buat teman-teman yang di kolom komentar nanyain Talia mana. Spoiler dikit, minggu depan ada Talia sama Cipi sama Kolius guys ya. Dua malaikat ditemenin sama Balmon. Oke, lanjut. Baik. Tuh informasinya ya, Talia akan ada minggu depan adik-adik. Jadi sabar. Nah ini dia, kita bisa lihat juga dari itemization-nya nih ya. Dari sisi ini siapa namanya tuh, Ashe sendiri. Sorry guys. Dari Ashe sendiri jadi Elemental Reaper, Father of Heaven, udah Holy Crystal juga yang membuat dari Herald-nya bener-bener udah enak banget, apalagi disanjung dengan adanya Rafaela di sana yang membuat dari sisi movement speed-nya, dari sisi ketika dia kekurangan HP bisa langsung ditunjang begitu saja Kolius. Kirain mau diajak kenalan Ashe tadi. Siapa namanya? Kenalan dulu dong. Biasa TV mulai kan tuh, tapi terus ya untuk hindarin basic attack seorang Ashe, tapi dengan Lord yang belum di-enhance. Dari Ember Dolphin harus bermain sedikit ada di belakang untuk menghabisi minionnya, tapi Black Dragon Form juga langsung dipapap. Gyokoi sudah mulai spray down dengan ultimate Idiru, mencoba untuk patok-patok Navilera, terlalu sakit ternyata. Dia harus mundur ke arah belakang karena terlalu pedas damage dari teman-teman Archimica. Dan kita lihat dari Lalanic pun dengan cepat menggunakan Tone Rose-nya. Queenie, dia loncat dengan Demonic Force terlalu dalam sepertinya, apakah dia bakal bertahan karena Ashe juga udah mulai sekarat. Queenie-nya terlalu banyak nahan damage dari Turret dan harus tumbang. Kita lihat minion sudah masuk dari area mid lane, base middle Turret pun langsung diincar, tapi Furious Die mencoba untuk menghambat suara Gyokoi. Navilera-nya terlalu sakit dan dia pun harus tertumbangkan. Bahkan Azumi sampai harus flicker ke arah belakang karena terlalu sakit. Wow. Kompensasi dari kehilangannya Queenie, teman-teman dari Archimica berhasil mengamankan inner turret mid lane dari MBR Delphin. Mereka masih belum bisa mengambil dua inner turret lainnya karena memang masih bisa di-manage dengan sangat baik oleh MBR Delphin. Kita bisa lihat defense mechanism-nya terjalan dari MBR Delphin sendiri. Namun Archimica mereka udah mulai membuat MBR Delphin terisolasi. Bahkan mereka pun gak segan-segan untuk eksploitasi dari sisi hutannya MBR Delphin. Ini kita bisa lihat juga dari MBR Delphin pun gak berani untuk keluar terlalu jauh karena udah spray down juga dari sisi Gyokoi-nya yang membuat setengah HP dari hero yang ada di sana pun terkikis Kolius. Ana harus ada satu Dreadnought Armor gak sih, Pi, seenggaknya? Karena tadi kena snipernya, ditembak spray down itu sakit banget. Seenggaknya harus ada satu item utility tambahan. Buset, setengah darah Lalanic tuh ya. Kayak AWM ya, auto pushing pakai AWM scoop kali 8. Oke, fine. Tapi kita lihat dari Lele, Pau, Gyokoi, Queenie dan juga Ashe mulai berkumpul di area bottom lane. Navilera mencoba untuk bertahan tapi ternyata tidak bisa karena base bottom turret mulai dihancurkan. Zaman Force di pop up. Lalanic harus mundur ke arah belakang, apalagi dia terbakar sama api cemburu. Harus pulang dulu. Yap, tidak adanya wave minion membuat Archimica nggak boleh greedy. Mereka tetap mundur, mereka tetap melakukan ekspansi karena mereka mundurnya pun nggak terlalu jauh, membabat habis semua objektif jungle. Bahkan di sana udah dikeker-keker aja snipernya ke arah hero dari MBR Delphin, masih bisa ditahan. Membuat MBR Delphin harus mundur sejenak karena wave minion. Tunjuk pergerakan dari Archimica membuat Archimica memberanikan dirinya untuk kembali maju, mengamankan satu objektif inner turret di area top. Yap. Base by Totara mulai diincar, tapi Furious Dive dari Navilera mengincar ke arah Gyokoi, walaupun dia langsung hilang, nggak bisa ngapa-ngapain. Di depan sana cuma bisa menahan supaya base top turret tidak dihancurkan. Bahkan Lalanic-nya tadi terlalu jauh dari belakang, dia pun recall ke arah base-nya. Minion dari mid lane mulai mencoba untuk masuk, tapi dari RRQ mereka fokus ke top base turret yang langsung digerogotin pelan-pelan dan langsung berhasil didapatkan harusnya. Dan kita lihat dari Ember Delphin pun harus berkumpul kembali, mencoba untuk mengusir. Apakah Archimica bakal stay di depan sana karena Lele masih mencoba untuk mencari posisinya menggunakan Primal Red dan adanya Holy Healing yang terus-terusan di-spam untuk menambah darah dari Archimica. Wow, Lord yang sudah ter-evolve udah mulai mundur, udah mulai maju, membuat Archimica pun harus mundur sejenak. Kita lihat dulu nih ya flashback dari instant replay presented by Lita, di mana ini momen Queenie terlalu maju ke area depan, membuat dia terlalu memakan banyak dealing damage dan juga damage dari Tara. Tapi kompensasi dari kehilangan Queenie ini dibayarkan dengan satu hero yang hilang dan satu altar Tara yang tumbang. Yap. Kita akan lihat nih Kolius, upaya seperti apa yang akan diperlihatkan oleh MBR Delphin melihat bencana di depan mata mereka karena Lordnya udah disecure oleh Archimica. Langsung disecure gitu aja. Jadi ini menjadi Lord yang bisa enhance juga nih Pia. Yes. Ini yang menjadi PR walaupun memang udah nggak ada base kan. Maksudnya udah nggak ada base turret, sorry. Benar. Dari MBR Dolphin yang bisa di-charge sama Lordnya nanti. Tapi Archimica dengan Lord yang sudah menguning ini otomatis bakal lebih tebal lagi dan membuat mereka mencoba untuk mengakhiri game tersebut.
Kalau dari Amber Delvin sih sepertinya memang agak sedikit kesulitan, apalagi memang Ana di sini hanyalah satu-satunya hero yang bisa cepat untuk melakukan clear lane. Sedangkan dari tadi Ana selalu diincar sama seorang Gyogoi sih. Iya, benar banget. Wow, ini situasinya udah gak kondusif lagi karena Losnya udah mulai berjalan, gak ada yang nahan juga, langsung masakan teamfight. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Matilda yang ada di depan langsung tumbang. Udah ada Black Dragon Form juga yang dibuka oleh satu hero dari Amber Delvin, tapi ada zaman Force Lordnya udah mulai melenggang-lenggongin. Will disaster for Amber base daratnya menjadi tujuan utama Archimica take the game. Yang kedua, kemenangan mutlak untuk RRQ. Well.